Selain apa yang saya ketikkan, akan dimunculkan pilihan kata-kata lain yang mengandung kata baju pria. Tahap ini adalah tahap paling penting. Sebelum di sini belum ada foto-foto baju, baik foto kita maupun foto kompetitor, harga-harga, judul, apa produk baju-baju yang lain belum ada. Di sini baru ada kolom pencarian. Kita langsung praktek, kita masuk ke seller center ya sob. Yang mencari 149.000, jadi lebih sedikit. Nah, berapakah kata-kata itu dicari? Kemudian ini akan saya bandingkan dengan... Kenapa? Karena semakin ini sangat banyak, berarti saingan kita akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tips tutorial cara berjualan di Shopee. Nah, beberapa dari kawan-kawan mungkin sudah beberapa saat jualan di Shopee, namun belum pecah telur atau jualannya baru Senin Kamis ya, kadang hari ini jualan, besok tidak, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, atau bahkan mungkin belum pecah telur atau belum jualan sama sekali. Padahal teman-teman sudah banyak belajar bagaimana iklan, bagaimana membuat foto produk, bagaimana membuat nama produk, bagaimana membuat promo-promo, bagaimana membuat deskripsi, membuat dekorasi ya. Sepertinya sudah banyak yang dipelajari, namun malah jadinya bingung memulai dari mana. Terus sudah banyak dipraktekkan tapi kok tetap gitu-gitu saja. Nah agar kita berhasil atau laris jualan di Shopee, kita harus memahami dulu pola dasar bagaimana sih jualan di Shopee ya. Ini penting, pondasi ini penting sebelum kita membangun hal-hal yang lain ya. Polanya kita pahami dulu gitu. Misalnya buat yang suka naik gunung ya, kita mau naik muncak sampai dengan puncak gunung, itu kita harus lewat jalur yang sudah disediakan ya. Kita syukur-syukur kita pegang peta, pelajari dulu medannya ya. Jangan sampai kita nyari jalur sendiri ya, nyari jalan sendiri, yang akhirnya kita malah nyasar tidak sampai puncak, bahkan bisa hilang ya. Kalaupun sampai puncak itu mungkin lama dan susah ya, jalannya medannya lebih susah kalau kita tidak lewat jalurnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari dan memahami bagaimana sih pola dasar jualan di Shopee agar berhasil, agar berkembang toko kita, agar dagangan kita laris. Untuk memahami pola bagaimana jualan di Shopee, kita akan memposisikan diri sebagai buyer, sebagai customer, sebagai pembeli. Kita perlu pahami dulu ya kawan-kawan, hal paling penting yaitu pahami kembali pola atau alur customer belanja di Shopee ya. Dari mencari produk, kemudian melihat-lihat produk yang disediakan Shopee, kemudian klik, kemudian bayar ya, sampai dengan dikirim dan sampai di tangan kita. Kita harus memahami. Nah, dari step-step setiap langkah-langkah itu, bagaimana mencari, bagaimana klik, bagaimana membayar, itu ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita juga harus pahami ya, Shopee itu adalah marketplace, bukan sosial media. Artinya, cara mainnya Shopee itu beda dengan sosial media. Pengunjung datang ke Shopee itu untuk belanja ya, dia sudah niat untuk belanja. Jadi Shopee bukan sosial media seperti misalnya TikTok, Instagram, Facebook ya. Kalau sosial media itu orang datang ke sosial media itu tadinya tidak niat belanja, tapi scroll, nyari hiburan, nyari informasi. Nah, ketika nyekrol dia melihat suatu produk yang dijual, tertarik, kemudian beli ya. Perlu dibedakan, jadi pola mainnya beda ya antara marketplace dan sosial media. Nah, semoga teman-teman memahami dua hal penting dulu ini ya, bagaimana pola belanja customer dan bahwa Shopee itu marketplace bukan sosial media ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke inti pembahasan kita pada kali ini. Nah, pola dasar jualan di Shopee itu ada 4 ya.
4 pola dasar jualan di Shopee agar laris. Artinya 4 pola itu 4 tahap-tahap ya customer dalam belanja di Shopee. Apa saja 4 tahap itu? Ini dia 4 tahap perilaku customer dalam belanja di Shopee ya. Dari dia mencari produk di kolom pencarian, nah setelah mencari produk, Shopee akan menyajikan beberapa produk sesuai yang dicari customer. Kemudian customer akan nyekron milih produknya, sehingga dia akan mengklik salah satu produk. Kemudian kalau dia sudah melihat deskripsinya, melihat fotonya, dia akan memasukkan ke keranjang atau dia akan langsung check out melakukan pembayaran ya. Nah, dari 4 tahap ini ya, itu ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ketika customer mencari produk itu dia ngapain aja. Kemudian kita ketika setelah mencari produk kan ditampilkan beberapa pilihan produk, dia buyer melakukan apa saja. Kemudian setelah ditampilkan beberapa produk, dia akan mengklik salah satu produk, dia melakukan apa saja. Kemudian setelah itu dia akan check out, dia akan melakukan apa saja. Baik, kita akan bahas satu-satu hal apa saja yang harus kita perhatikan ya, faktor-faktor apa saja yang harus kita dalami, kita pahami dalam 4 tahap perilaku customer ini. Baik, yang pertama yaitu tahap pencarian produk ya. Misalnya saya sedang ingin mencari baju pria ya, maka saya akan langsung mencari di Shopee atau marketplace lain lah, Tokopedia, Lazada, atau tanya di Google ya. Nah, sekarang akan kita bahas kawan-kawan, bagaimanakah perilaku atau cara customer mencari produk di Shopee atau mencari produk di Google, bagaimana mesin pencarian Shopee bekerja atau Google bekerja, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan agar produk kita ditemukan oleh customer melalui mesin pencari Shopee atau mesin pencari Google. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari Shopee dulu ya. Kita langsung praktek saja ya. Baik, misalnya saya sebagai pembeli, sebagai orang yang sedang mencari baju, kebetulan misalnya baju pria ya, maka saya akan langsung membuka aplikasi Shopee ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, di halaman awal ini belum ada gambar baju pria kan ya. Saya mau nyari baju pria, belum ada. Di sini hanya ada kolom pencarian ini dan tampilan lainnya ini ya. Biasanya orang yang mencari baju pria ini belum akan memperhatikan hal-hal yang ini ya. Maka saya biasanya akan langsung mengetikkan apa yang sedang saya cari di sini ya. Di sini. Misalnya saya sedang butuh baju pria, maka saya akan mengetikkan kata misalnya ya baju pria. Misalnya baju pria. Baju pria. Oke. Stop, kita stop dulu sampai di sini. Nah, di sini selain apa yang saya ketikkan ya, karena saya mau nyari baju pria, di bawah ini kawan-kawan akan muncul pilihan oleh Shopee akan dimunculkan pilihan kata-kata lain yang mengandung kata baju pria. Nah, di sini ada 2 perilaku customer yang akan lakukan. Dia akan langsung mencet tombol search ini ya, tombol pencarian ini, atau dia akan tertarik dengan beberapa pilihan kata yang disajikan oleh Shopee ini ya. Nah, kebetulan di sini baju pria. Kemudian saya membaca yang di bawahnya, loh, ada nih baju pria keren kekinian 2023. Nah, kemudian saya akan mengklik di sini ya. Nah, hal yang harus teman-teman perhatikan di sini, misalnya kawan-kawan menjual baju ya, baju pria, maka teman-teman harus memperhatikan betul, teman-teman harus mampu berimajinasi kata-kata apa yang akan diketikkan oleh customer ketika dia mencari baju pria ya. Harus kira-kira kalau orang nyari baju pria itu dia akan ngetikkan apa. Tahap ini adalah tahap paling penting. Sebelum di sini belum ada foto-foto baju, baik foto kita maupun foto kompetitor, harga-harga, judul, produk baju-baju yang lain belum ada. Di sini baru ada kolom pencarian. Ini adalah tahap paling penting, tahap awal yang paling penting yang sering dilewatkan oleh penjual. Jadi
di sini yang harus diperhatikan agar produk kita nanti akhirnya ditemukan customer, tentunya kita harus pandai berimajinasi, membayangkan kira-kira kata kunci apa yang akan diketikkan oleh calon customer untuk menemukan produk kita. Kira-kira si customer ini akan mengetikkan produk apa, atau Shopee akan menyodorkan pilihan kata terkait apa, dan customer akan mengklik yang mana. Kata-kata ini ya, ini itu juga bisa di reset ya. Kata-kata apa yang paling banyak digunakan oleh customer untuk mencari suatu produk. Nah, bagaimana cara merisetnya? Kita bisa menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri melalui fitur iklan pencarian ya. Kita praktekkan langsung. Ini misalnya seperti ini. Kira-kira kata-kata yang mana, rangkaian kata-kata yang mana yang paling sering dicari oleh customer. Kita langsung praktek, kita masuk ke Seller Center ya, Shopee Seller Center. Yang tampilan HP silahkan menyesuaikan. Ini saya masuk ke Seller Center, kemudian saya ke pusat promosi, kemudian ke iklan Shopee ini ya, kemudian kita ke buat iklan baru. Kita tampilannya seperti ini, kita turunkan ke iklan pencarian, kemudian kita pilih centang yang produk ya, jangan yang toko ya, yang produk. Kemudian ini karena kita lagi mau riset, ini nggak usah terlalu diperhatikan. Kemudian kita turunkan, kita pilih produknya, kita pilih satu produk ya, saya konfirmasi. Kemudian ini pilihan otomatis kita matikan, kemudian kita pilih tambah kata pencarian. Kemudian karena saya mau mencari berapa banyakkah orang mencari kata baju, maka saya di sini akan mengetikkan kata baju pria. Baju pria. Nah, di sini teman-teman kita akan membuka kembali ini. Ini ya. Kita akan membandingkan kata baju pria distro, baju pria keren, baju pria ini, berapa jumlah orang yang mencari kata-kata ini di sini. Ya, misalnya ini baju pria distro. Oh, ini baju pria dulu ya. Misalnya baju pria. Baju pria saja. Ini kita klik di sini ya, baju pria. Deng. Nah, orang yang mencari kata-kata baju pria dalam sebulan itu begini. 613.000. Kemudian yang mencari baju pria distro, kita ketik lagi baju pria distro. Baju pria distro kita klik. Yang mencari 149.000, jadi lebih sedikit. Nah, di sini memang ini tidak sepenuhnya akurat ya kawan-kawan. Kenapa? Karena apa yang disajikan ini itu biasanya tidak menggambarkan jumlah manusia yang mencari ya. Bukan berarti 149.000 ini kata-kata ini dicari oleh satu orang, bukan, tapi kadang satu orang ngeklik kata-kata ini 10 kali, atau kebanyakan juga sama seperti kita seller yang sedang meriset harga ya, dia mencari di kolom pencarian ini baju pria distro untuk mengetahui harga-harga kompetitor ya, riset harga, riset foto, itu biasanya dia akan mengetik baju pria distro. Yang itu banyak sekali seller yang riset. Jadi ini tidak selalu menggambarkan realita. Maka ya, di sini hal yang sangat penting juga, kawan-kawan jangan sangat terpaku dengan ini ya. Ini hanya menggambarkan berapa kali klik kata kunci, berapa kali kata kunci ini diklik, tetapi tidak menggambarkan realita di lapangan. Bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan membuat judul untuk produk kita, tetapi jangan sepenuhnya terpaku dengan ini. Nah, maka agar kita tidak menduga-duga, agar kita tidak berimajinasi, sebaiknya di sini kita membuat judul produk agar ketika customer mengetikkan suatu kata kunci ini menggunakan semua kata kunci yang disarankan ini. Semua ini kita pakai untuk membuat judul sesuai yang disarankan ini ya. Misalnya, kalau bisa dibuat dalam satu judul produk, kata-kata ini dirangkai dalam satu judul produk ini, kan Shopee kan ada 250 karakter ya. Ini misalnya saya buka lagi Seller Center ya. Seller Center,
ini saya tambah produk baru. Nah, di sini kan kita diberi jatah 255 karakter. Kalau memungkinkan semua kata-kata yang disarankan Shopee ini dirangkai dalam satu judul yang pantas tentunya ya. Misalnya baju pria distro, baju pria, dan ini semua dirangkai dalam satu judul dan muat menjadi 255, maka kita pakai semua ya. Harus diingat algoritma Shopee itu akan membaca dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Artinya di sini ketika kita akan menggunakan semua kata ini, kita rangkai agar menarik. Misalnya ini akan saya rangkai dalam satu judul ya, baju pria distro, apalagi itu, baju pria distro keren dewasa. Nah, ini dibuat bagaimana pantasnya ya, dirangkai bagaimana pantasnya. Tetapi kalau sekiranya kata-kata ini yang baju pria nggak usah diulang ya, cukup belakang-belakangnya aja, karena baju pria ini sudah terbaca di depan di sini ya. Kalau diulang malah jadinya spam ya, dibaca spam oleh Shopee. Nah, kalau sekiranya ini masih pantas dirangkai dalam satu judul, itu silakan dibuat dalam satu judul. Tapi ketika tidak pantas ya, ketika kata-kata semua ini dirangkai itu kok tidak pantas, maka teman-teman bisa membuat dalam beberapa judul produk ya. Satu produk diduplikat dengan nama produk yang berbeda-beda sesuai dengan kata-kata yang ada di sini. Teman-teman bisa mengkombinasikan dengan ini tadi. Apakah kawan-kawan akan menggunakan kata kunci yang banyak dicari, atau yang sedikit dicari, atau yang seperti apa? Sebenarnya nanti ini ada hubungannya dengan riset harga kompetitor, jumlah terjual dan sebagainya. Tapi ini kita jangan terlalu jauh dulu. Ini kita di depan dulu itu. Kita baru mau bikin nama produk ya. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan, teman-teman jangan pula sepenuhnya terpaku pada suggest ini. Karena apa? Ini akan muncul berdasarkan apa yang history yang pernah kita klik ya. Artinya ini tidak objektif. Ini hanya menyajikan kata-kata yang sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan customer, tidak sesuai dengan selera customer. Ini adalah selera kita ya, selera yang disarankan oleh Shopee untuk kita, karena kita sering mengetik, mencari produk-produk tersebut. Solusinya kawan-kawan, agar objektif, teman-teman dalam mengetikkan kata kunci ini, gunakanlah mesin pencari yang netral ya, yang belum pernah digunakan untuk kita mencari produk baju pria ini. Bisa teman-teman menggunakan mesin pencari yang lain, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Safari, bisa menggunakan incognito ya. Di sini kan bisa incognito ya, ini kalau kita klik ya, ini incognito-nya ya, incognito ini kita klik incognito. Nah, di sini ini kan bersih ya, bersih, bisa pakai. Artinya ini kita klik Shopee ya, misalnya ini Shopee ya, Shopee. Jadi yang di sini teman-teman harus menggunakan browser yang netral, yang belum pernah kita gunakan untuk mencari kata kunci ini, atau belum pernah kita gunakan untuk meriset produk ini, atau menggunakan HP yang lain ya. Tapi jangan pula meminjam HP teman, HP saudara yang sudah juga digunakan untuk mencari produk itu, karena yang muncul juga akan sesuai dengan histori yang pernah perilaku customer lakukan ya. Jadi benar-benar digunakan browser yang netral, belum pernah digunakan untuk mencari. Seperti itu kawan-kawan ya. Penting ini diperhatikan agar objektif yang muncul di sini adalah sesuai dengan kata-kata yang sedang tren, kata-kata yang sedang banyak dicari, kata-kata yang banyak digunakan oleh customer untuk mencari suatu produk ya. Nah, itu untuk Shopee ya. Jadi sekali lagi penting, 4 hal penting di sini. Yang pertama, kita harus menggunakan browser yang benar-benar netral, kosong, belum pernah digunakan untuk mencari suatu kata kunci yang terkait dengan produk kita. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan fitur iklan ya untuk mencari jumlah kata kunci ya, yang di sini berapa banyak dicari. Dan kemudian yang ketiga,
kawan-kawan harus pandai-pandai berimajinasi kata-kata kunci apa yang mungkin digunakan oleh customer untuk menemukan produk kita. Kemudian yang terakhir, karena data yang disajikan Shopee ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, daripada kita menduga-duga berimajinasi kata kunci apa yang mungkin digunakan di sini, sebaiknya kawan-kawan gunakan saja semua ini, kata-kata yang dicarikan itu menjadi judul produk. Bisa dalam satu judul produk atau lebih baik diduplikat dalam beberapa produk. Langkah berikutnya, setelah kawan-kawan menduplikat dalam beberapa judul produk, kan nanti kita bisa evaluasi ya. Evaluasi judul mana yang sering diklik oleh pencari produk tersebut ya. Itulah judul yang sering diklik, itulah yang akan kita optimasi ya. Nah, sekali lagi kawan-kawan, ini hal paling penting dan mendasar sebelum ke tahap-tahap selanjutnya, karena inilah yang pertama kali dilakukan ya. Di sini belum ada judul belum ada foto, belum ada harga, belum ada tampilan apapun selain kolom pencarian dan kata-kata kunci ya. Ini teman-teman harus sangat perhatikan, karena inilah pintu awal masuk orang menemukan produk kita. Nah, setelah ini kita selesai menggarap ini, barulah kita masuk ke tahap berikutnya yang mendukung bagaimana produk kita bisa diklik terus dibeli ya. Oke, nah itu untuk Shopee kawan-kawan ya. Di sini tadi selain mencari lewat Shopee, orang juga ada yang masih banyak yang mencari lewat Google. Nah, untuk mencari lewat Google kawan-kawan, saya akan membuka Google, kemudian saya akan mengetikkan kata kunci ya. Nah, saya hanya muncul baju pria. Kenapa Google ini juga penting? Karena kawan-kawan, ketika kita mencari sesuatu di Google, ingin membeli sesuatu ya, itu yang muncul di atas kawan-kawan di mesin pencari, itu rata-rata marketplace kawan-kawan. Lihat, Bibli, Shopee, Tokopedia nih. Paling atas adalah Shopee. Ketika ini diklik, ini akan masuk ke aplikasi Shopee. Ya. Tuh. Ini di sini muncul juga kata-kata kunci. Nih. Tuh. Ya. Ya, jadi itulah Google juga penting kan. Di sini semua Shopee loh. Baru Tokopedia. Baru nih marketplace, sampai bawah masih marketplace semua loh. Tuh kan. Nih Lazada. Nah, di sini kawan-kawan, yang kawan-kawan harus lakukan agar ini juga menjadi alternatif orang menemukan produk kita, maka kita bisa mencarinya. Kalau di Shopee kita mencari dari fitur iklan tadi ya, mencari fitur. Kalau di Shopee kita mencari dari fitur iklan pencarian, kalau di Google kita mencari dari fitur namanya Google Trend ya. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi pendukung ya, tapi ini kita sebagai pemula, kita gunakan ini saja. Kalau benar menggunakannya itu sudah cukup ya. Google Trend ya, kita cari Google Trend. Ini googletrend.co.id, kita klik. Di sini kita bisa membandingkan kata-kata kunci itu tadi ya. Di sini kita kombinasikan dengan ini tadi. Ini baju pria distro. Mana yang banyak dicari, yang mana yang banyak diklik, atau mana yang sedikit diklik. Nah, misalnya di sini saya mencari baju pria distro, enter. Oke, ini baju pria distro. Di sini akan muncul berapakah kata-kata itu dicari. Kemudian ini akan saya bandingkan dengan baju pria keren. Nah, ini baju pria distro warna biru, baju pria keren warna merah. Nah, di sini ya ini hampir imbang kawan. Ternyata lebih stabil orang yang mencari baju pria distro ya. Ya meskipun hampir imbang, tetapi dia lebih stabil tuh. Rata-rata di atas pencariannya ya. Oke. Di sini jangan lupa kan ini kita pilih Indonesia. Ini kita cari diganti 30 hari terakhir aja. Oke. Nah,
Ini lebih sering muncul ya baju pria distro nih, lebih sering muncul. Nah, kita bandingin lagi dengan yang berikutnya, baju pria dewasa. Baju pria dewasa klik enter. Ini yang kuning ya. Nah, hampir sama sih, jadi ketiga kata ini hampir sama sebenarnya. Oke. Terus ini wilayah ya. Kalau ini sih nggak terlalu penting ya. Ini penting untuk para pengiklan Facebook kali ini. Kalau kita nggak terlalu usah perhatikan ini ya. Seperti itu kalau kita meriset melalui Google Trend, apa yang diketikkan orang ketika mencari melalui Google ya. Jadi kita kombinasikan antara suggest kata-kata yang disarankan oleh Shopee ini dengan Google Trend. Oke, seperti itu kawan-kawan. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan, kawan-kawan jangan terpaku dengan banyaknya kata kunci ini dicari ya. Ini misalnya ya, kaos dicari oleh 2 juta orang, sementara baju pria lebih sedikit, cuma 600.000, maka saya akan menggunakan yang 2 juta ya. Teman-teman jangan berkesimpulan seperti itu ya. Kenapa? Karena semakin ini sangat banyak, berarti saingan kita akan semakin besar. Kita akan kalah, tenggelam ketika dicari, susah untuk muncul di halaman atas-atas nantinya ya. Maka solusinya kawan-kawan silahkan seperti tadi, gunakan semua judul ini dalam beberapa produk, diduplikat. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menduplikat kata-kata ini dalam beberapa judul produk, langkah selanjutnya kita akan mengecek tingkat persaingan dari masing-masing judul produk itu atau kata kunci itu ya. Bagaimanakah kondisi persaingan dengan kompetitor, bagaimana harganya, bagaimana fotonya, bagaimana iklannya ya, untuk menentukan harganya, kemudian membuat fotonya, kemudian hal-hal lain termasuk iklan agar produk kita muncul di pencarian dan diklik ya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya ya, karena video ini saya kira kalau sudah terlalu panjang. Berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya agar produk kita ditemukan customer dan diklik ya. Itu kita bahas di pertemuan selanjutnya, di video berikutnya. Sementara teman-teman praktek aja dulu di menemukan dan membuat judul produk itu dulu aja ini ya. Ini paling penting karena di sini belum ada tampilan harga, tampilan foto, tampilan apapun, baru ada kolom pencarian ini. Itu aja. Sekian dulu ya. Silakan di-share video ini jika dirasa bermanfaat. 1 dari 3 hal yang akan pahalanya terus mengalir untuk kita setelah kita tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih digunakan oleh orang lain, maka pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.